misalnya kita berbicara nih Pak tentang puasa nih Pak, apa sih Pak arti atau makna dari bulan Ramadan ini Pak? Untuk bulan Ramadan sendiri, ya sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan dimaknai dengan berbagai istilah oleh para ulama. Di antaranya, bulan Ramadan selain dimaknai sebagai syahrul siyam, juga dimaknai sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan itu Allah sangat memberikan ampunan buat hambanya. Di antaranya ada hadis Rasul. Welcome to Kacang, 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 kawan bincang. Alhamdulillah teman-teman, kita masih dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Dan alhamdulillah juga nih, kita Kacang nih, kawan bincang telah menghadirkan salah satu dosen dari STKIP Muhammadiyah Bogor, yaitu Bapak Ustadz Madrois MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Iya. Puasa gimana Pak, lancar Pak? Puasa sama kayak kemarin lah. Iya. Kalau misalnya kita berbicara nih Pak tentang puasa nih Pak, kita tuh pengen tahu gitu Pak, atau teman-teman Kacang ini Pak pengen tahu Kacangers nih Pak. Kacangers pengen tahu Pak, kalau misalkan apa sih Pak arti atau makna dari bulan Ramadan ini Pak? Mungkin bisa dijelaskan sama Bapak. Oke, baik ya. Kacangers apa sobat kacang ini? Kacangers Pak. Kacangers ya. Baik, Kacangers, nggak enak ya. Boleh Pak sobat kacang Oke, juga Pak. sobat kacang ya. Terkait dengan bulan Ramadan, kita sudah memasuki hari ke-18 ya sekarang ya. Iya, Kalau Pak. untuk Muhammadiyah. Untuk bulan Ramadan sendiri ya sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan dimaknai dengan berbagai istilah oleh para ulama ya. Di antaranya ada yang memaknai Ramadan itu sebagai syahrul siyam. Artinya adalah bulan berpuasa. Karena memang di bulan Ramadan umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, puasa itu sendiri kalau dalam pengertian fikihnya al-imsaku anisyai, menahan diri dari segala sesuatu. Nah, yang ditahan itu diantaranya adalah dari makan, minum, kemudian berhubungan seksual untuk suami istri di siang hari, dan segala hal yang membatalkan puasa. Dinamakan syahrul siyam karena memang pada tahun kedua Hijriah Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, di mana sebelumnya itu ibadah puasa belum diwajibkan, tapi sebelumnya memang sudah pernah dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Makanya kita mengenal ada istilahnya puasa Arafah, ya, puasa tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian ada puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi itu semua hukumnya sunnah. Baru diwajibkan pada tahun kedua Hijriah atau tahun kedua setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu syahrul siyam. Jadi bulan Ramadan adalah bulan umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kemudian Ramadan juga dimaknai sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan itu banyak ampunan Allah yang diberikan kepada hambanya. Di antaranya adalah siapa yang melaksanakan puasa, pasti dia akan diampuni oleh Allah. Nah, bulan Ramadan selain dimaknai sebagai syahrul siyam, juga dimaknai sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan. Karena di bulan Ramadan itu Allah sangat memberikan ampunan buat hambanya. Di antaranya ada hadis Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang siapa yang melaksanakan puasa karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, sehingga bagi kita hamba Allah yang berlumuran dosa begini ya, banyak dosa. Ya, Rida banyak dosa nggak? Banyak ya. Pak. Ya, jadi kita harus mengakui bahwa kita ini banyak dosa. Iya Pak. Nah, itulah sebabnya Allah memberikan dispensasi berupa bulan Ramadan, di mana dosa-dosa kita yang telah lalu itu akan diampuni oleh Allah dengan cara melakukan ibadah puasa di bulan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, bulan Ramadan juga dimaknai dengan syahrul mubarak ya, bulan yang penuh keberkahan.
Karena kita mengakui bahwa di bulan Ramadan ini kesadaran umat Islam untuk melakukan zakat, infak dan sedekah meningkat ya. Di mana-mana orang senang memberikan sumbangan makanan, orang senang memberikan santunan ya, baik itu berupa uang atau berupa paket sembako. Ya, apalagi kita mendekati Idul Fitri pasti banyak tuh di mana-mana ya. Iya, Pak. Santunan anak yatim, santunan buat fakir miskin, Bagi-bagi ya takjil, bagi-bagi Pak. takjil. Nah itulah maka dinamakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah ya, terutama bagi mahasiswa gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi bisa nyari takjil gratis. Nah gitu ya, jadi kalau bingung buka puasa beli apa ya, tinggal cari masjid yang ada takjilnya. Nah, ya, jadi bulan penuh berkah. Kemudian yang terakhir, bulan Ramadan juga bisa dinamai dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dinamakan bulan Al-Quran? Karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Pada bulan Ramadan itulah diturunkan Al-Qur'an. Nah, sehingga pada bulan Ramadan ini umat Islam banyak yang meningkatkan intensitas interaksinya dengan Al-Qur'an. Ya, baik membaca, kemudian mengkaji tafsirnya, bahkan ada yang menghafal ya, TPA banyak ya di kampung-kampung. Itu mereka belajar Al-Qur'an. Jadi dinamakan Syahrul Quran karena di bulan Ramadan umat Islam semakin banyak yang membaca Al-Quran seperti itu. Nah itu barangkali yang perlu kita ketahui tentang memahami makna Ramadan itu, minimal dari 4 hal itu. Ya, Pak. Dari Bapak yang sebutkan itu berarti kita dari bulan Ramadan itu atau memaknai bulan Ramadan itu dari Syahrul Maghfirah, yaitu bulan yang penuh ampunan, Syahrul Mubarak dan penuh keberkahan, dan Syahrul Quran yaitu bulan Al-Quran ya, Pak. Jadi setelah kita paham nih Pak, dari ketiga itu bagaimana sih Pak kita bisa mengamalkannya gitu Pak, bisa memaksimalkan atau mengoptimalisasikan gitu amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan ini Pak. Iya, jadi karena Ramadan ini singkat, hanya 30 hari ya atau 29 hari. Karena hitungan bulan dalam Hijriah itu antara 29 dan 30. Tidak ada 31, tidak ada 28. Nah, itulah kenapa tahun 1443 Hijriah ini kalau Muhammadiyah puasanya 30 hari. Kalau pemerintah kemungkinan 29. Nah, itu tidak masalah ya, karena sama-sama 1 bulan. Hanya beda cara menetapkan awal bulannya saja. Nah, yang jelas ketika kita sudah masuk di bulan Ramadan, apalagi sekarang kita sudah hampir finish ya meninggalkan bulan Ramadan, maka tentu kita harus memaksimalkan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Apa sih yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Ya diantaranya kita memperbanyak ibadah ya, bertakarub kepada Allah. Ibadah apa yang perlu kita perbanyak di bulan Ramadan? Ya tentu ibadah yang utama adalah sholat. Karena sholat adalah amal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat ya. Biasanya kalau bulan-bulan yang lain sholatnya bolong-bolong nggak ada? Belum Pak. Ya, jadi usahakan di bulan Ramadan ini sholatnya dioptimalkan gitu ya, 5 waktu ya. Kalau di bulan lain itu misalkan sholat zuhurnya di rumah, bulan Ramadan ya berarti di masjid. Nah itu namanya peningkatan amal. Nah, sehingga kita bisa memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan. Misalkan di bulan Ramadan kita baca Quran hanya sebulan sekali, maka di bulan Ramadan kita usahakan baca Quran setiap hari. Nah itu cara kita meningkatkan amal di bulan Ramadan. Misalkan di luar bulan Ramadan kita sedekah, kalau cuma awal bulan saja ya, kalau dapat kiriman ya, kalau dapat gaji misalkan bagi yang kerja, di bulan Ramadan kita usahakan sedekah sebanyak mungkin. Karena Nabi sendiri itu paling banyak bersedekah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Tadi jadi sangat-sangat disayangkan kalau kita sudah masuk bulan Ramadan tapi kualitas ibadah kita tidak meningkat, sama saja dengan bulan-bulan selain bulan Ramadan ya. Makanya di bulan Ramadan itu ada kegiatan sholat tarawih ya. Sholat tarawih yang dilakukan secara berjamaah, kemudian waktunya ba'da isya ya. Padahal zaman Nabi sholat tarawih itu dilakukannya sepertiga malam terakhir. Tapi karena mungkin umat Islam sekarang keberatan ya. Berat nggak kalau sholat jam 1 tarawih? Berat Pak. Berat ya, ya itu makanya. Maka ketika masa kekhalifahan Umar bin Khattab ditetapkan sholat tarawih itu ba'da isya ya, supaya nanti umat Islam yang kesulitan bangun malam bisa ikut melaksanakan sholat tarawih. Nah itu jadi amal-amal yang kita bisa maksimalkan di bulan Ramadan, di antaranya sholat ya.
Sholat wajib kita tingkatkan kualitasnya, karena kuantitasnya nggak mungkin ya. Nambah sholat wajib nggak bisa kan ya. Nah, karena sholat wajib cuma 5 waktu, hanya 17 rakaat, tidak bisa ditambah. Kita tingkatkan kualitasnya berarti ya. Kemudian kalau sholat sunnah kita tingkatkan kuantitasnya ya. Misalkan kita dulunya sholat sunnah cuman sholat sunnah Idul Fitri, kita di Ramadan itu tambah sholat sunnah qobliyah ba'diyah, misalkan sholat sunnah tarawih, kemudian sholat sunnah duha, itu kita perbanyak sholat sunnah di bulan Ramadan ya. Sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang maksimal lah di bulan Ramadan ini, karena singkat, cuman 1 bulan begitu ya. Jadi Pak, setelah kita ini Pak meningkatkan kualitas dan kuantitas kita beramalan di bulan Ramadan, gimana sih Pak biar kita tetap istiqomah gitu Pak, setelah bulan Ramadan ini kita masih bisa gitu Pak melaksanakan amalan-amalan itu Pak dengan maksimal juga? Iya betul, itu yang paling sulit adalah konsistensi ya, Iya, atau Pak. istiqomah ya. Ya makanya Nabi juga mengatakan begitu, khairul amali adwamuha wa in qalla. Amal yang paling bagus itu adalah amal yang dawam itu istiqomah, terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit ya. Jadi walaupun ibadah kita sedikit, asalkan itu konsisten. Misalkan kita ketika mau sholat tarawih cuman bisa ngisi koropak itu 2000 gitu ya. Tapi itu kita lakukan tiap hari itu. Ya, setiap hari tarawih kita ngisi 2000, itu lebih disukai Nabi. Karena itu amalan yang dawam, yang konsisten, terus menerus gitu. Dibandingkan dengan ibadah yang sekaligus besar tapi hanya sekali doang. Ya. Apa namanya itu ya? Tobat sambal gitu ya. Ya. Jadi sekalinya lagi sadar gitu, saya mau nyumbang nih 1 juta, saya sumbangkan uang BOP buat bayar, buat sedekah. Tapi setelah itu nggak sedekah lagi, nah itu kurang disukai itu. Nabi lebih suka amalan yang istiqomah, amalan yang dilakukan secara terus menerus meskipun itu sedikit ya. Jadi supaya kita istiqomah itu diantaranya ya kita harus konsisten. Kemudian bagaimana sih supaya kita konsisten? Yang pertama amal itu kan dilandasi oleh niat ya. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya ya. Kalau kita misalkan sudah jadwal kuliah tapi kita nggak punya niat kuliah, kira-kira berangkat nggak itu kuliah? Nggak bakalan kan, ya Pak. Jadi semuanya juga tergantung pada niatnya. Kalau sudah niat mah walaupun hujan badai gitu ya, diterjang semua. Kalau memang saya niat hari ini mau kuliah, nah gitu. Jadi kalau kita sudah punya niat, maka kita akan punya azam ya. Azam itu tekad yang kuat. Ya. Fa idza azamta, kata Allah, kalau kamu sudah berazam, fatawakal 'ala Allah, maka bertawakal kepada Allah. Jadi kalau kita sudah punya niat, kita akan punya motivasi yang tinggi ya, punya azam, punya tekad yang kuat. Terus setelah itu kita akan melakukan amal itu dengan senang hati ya. Misalkan apa yang Rida senang ini? Apa ya Pak? Main musik, dengerin musik. Iya Pak, seneng itu Pak. Kalau sudah niat itu dengerin musik ya, walaupun kuota habis dibela-belain beli pulsa buat ngisi kuota. Itu karena ada niatnya. Iya Pak. Kalau kita sudah punya niat, kita akan melaksanakan amal itu dengan senang hati. Begitupun dengan amal ibadah ya. Ibadah kalau tidak diniatkan, terpaksa doang gitu. Berat ya. Sholat tarawih berat nggak itu? Berat Pak. Berat ya. Berat Niatnya kurang kuat berarti. Iya. Tapi kalau udah niat ini Pak lancar gitu. Iya, lancar, semangat ya. Iya, semangat. Maka semua itu didasari dengan niatnya dulu. Iya. Puasa itu kan lemes ya, capek ya. Lemes Ya. Pak. Kira-kira nahan lapar sama haus satu hari kan lelah ya. Iya, nggak bakalan kuat juga. Gak bakal Pak. kuat. Tapi karena sudah niat niat jadi kuat. Jadi kunci kita bisa melakukan amal-amal tadi dengan istiqomah, dengan konsisten, itu harus dilandasi dengan niat yang kuat gitu. Jadi teman-teman Kacangers, kalau kita mau memaksimalkan amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan dan setelah Ramadan, kita harus konsisten dan niat agar mendapatkan ajam, yaitu tekad yang kuat. Ya. Selanjutnya ya Pak, kalau kalau misalkan kita kan lagi berpuasa nih Pak, kita lemas Pak, terus
kita nggak semangat gitu, pengennya tidur biar cepet maghrib gitu ya Pak. Terus pengennya malas-malasan gitu Pak. Di sini juga pada gitu nggak sih? Enggak ya, semangat. Biar kayak Bapak nih selalu fresh gitu, selalu semangat gitu meskipun padat gitu Pak, dalam berkegiatan gitu Pak. Gimana sih Pak tipsnya biar kita tetap semangat dalam berpuasa Pak? Baik. Jadi memang untuk puasa itu sendiri dari awal kita niatkan dalam hati bahwa puasa itu bukan beban ya. Puasa itu adalah justru apa namanya ya, suatu sarana kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga seberat apapun ibadah yang akan kita lakukan, kalau kita niatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan terasa mudah, terasa ringan. Kemudian yang jelas kan begini, bulan Ramadan itu kan tuftahu fihi abwabul jannah, ya, dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan setan dibelenggu kata Allah. Ya. Tapi kalau kita masih suka malas ya, Iya Pak. setan padahal sudah dibelenggu gitu ya. Dibelenggu, ya. Terus yang mana yang menggoda kita? Jangan-jangan kita setannya ya. Nah jadi itu tadi bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, itu berarti Allah memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya kepada kita untuk masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan ibadah tadi. Ya, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, itu artinya Allah memberikan kesempatan kita supaya terhindar dari neraka. Dengan cara apa? Dengan cara Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi begitu konteksnya ya. Jangan dibayangkan pintu surga kayak gimana ya. Ada berapa pintu itu ya, kayak kulkasnya. Ada 2 pintu apa 1 pintu. Nah, jadi memaknai hadisnya secara kontekstual. Kemudian setan-setan dibelenggu. Tapi kok saya masih suka malas ya? Itu padahal setan dibelenggu kata Allah. Apa bisa itu setan mengganggu sambil dibelenggu? Itu berarti karena manusia punya hawa nafsu. Jadi memang kalau manusia itu masih dikendalikan oleh hawa nafsu, maka cenderung kita akan lemah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Misalkan kita pagi nih beres sholat subuh, tentu nafsu kita memilih untuk apa kira-kira? Tidur ya. Nah, itu nafsu kita memilih kita tidur aja lah daripada ngantuk. Nah, sehingga kalau kita mengikuti hawa nafsu kita tidur. Kalau kita sudah tidur subuh, bangun-bangun seger apa pusing? Pusing sih pusing, Pak, ya? kalau terlalu banyak maka dari itu. Jadi kalau kita ingin puasa kita itu tetap fresh ya, kita berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu itu. Ya, jangan perbanyak tidur. Ya, katanya orang tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadisnya dhaif tuh. Ya. Justru bulan puasa itu kita harus banyak beraktivitas, beramal soleh. Ya. Kalau tubuh kita banyak bergerak, justru akan menjadi segar ya. Dibanding puasa tiduran terus ya. Lemes ya, pusing, lemas. Nah, ngantuk terus. Nah, oleh karena itu tips dari saya, yang pertama kita harus mengendalikan hawa nafsu. Karena bagaimanapun manusia memang punya nafsu. Kalau nggak punya nafsu juga bermasalah gitu ya. Ya, manusia nggak punya nafsu juga nggak bisa hidup. Gitu. Ya, nggak punya nafsu makan, nggak bisa hidup gitu. Ya, dia nggak akan mau makan. Nggak punya nafsu untuk melakukan aktivitas sih, salah juga. Ya. Nah, tapi kita kan diminta oleh Allah dan oleh Rasulullah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Karena maka kata Nabi, orang yang hebat bukan orang yang pintar bergulat atau berkelahi. Orang yang hebat adalah yang meliku nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga nafsu kita itu tidak kita hilangkan, tapi dikendalikan, di kumaha urang, gimana kita lah. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh nafsu itu. Sehingga kalau kita sudah bisa menekan hawa nafsu, kita melaksanakan puasa itu tidak akan bermalas-malasan. Kita akan banyak beraktivitas. Kalau tubuh banyak beraktivitas, justru dia akan segar gitu ya. Begitu tips dari saya. Jadi puasa itu bukan beban ya Pak ya? Bukan. Iya. Jadi kalau misalkan yang malas-malasan gitu berarti itu beban ya Pak? Ya, mereka jadiinnya beban gitu ya? Mereka menganggap puasa itu beban ya. Aduh, kudu puasa gitu ya. Padahal pengen ngebaso siang-siang panas ya. Padahal kan kalau bulan puasa ya kenapa gitu Pak? Panas gitu Pak, kalau biarin biasa enggak gitu Pak, gimana? Kenapa itu Pak? Ya itu tadi bahwa memang ketika kita menahan lapar, menahan haus, mungkin secara biologis tubuh kita kekurangan ion mungkin ya, sehingga mungkin cepat lemas.
Kemudian memang mungkin kalau cuaca panas itu sedang musimnya mungkin ya. Ya siang panas, sore hujan, itu kan bisa jadi. Itu mungkin secara alamiah juga ada penjelasannya kenapa ketika mau hujan panas kan biasanya ya. Ya, panas dulu ternyata setelah itu mau hujan. Tapi yang jelas puasa yang kita laksanakan di sini itu sebetulnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang berpuasa di Eropa sana ya, terutama mungkin di salah satunya negara Irlandia itu yang puasa sampai 18 jam ya. Kita kan puasa cuma berapa jam ya, dari jam berapa itu, dari jam setengah 5 ya, setengah 5 sampai jam 6, berarti kurang lebih 12 jam setengah lah ya, atau sekitar 14 jam. Di Eropa ada yang sampai puasa 18 jam, coba bayangkan ya. Kalau mau mengeluh saja. Ya, lebih berat ya, lebih Pak. Berat yang di sana ya. Jadi jangan jadiin beban ya, jangan pasti plong aja gitu ya. Pasti semuanya juga kalau dianggap beban pasti akan merasa berat ya. Ada aja alasannya ya. Aduh perut saya sakit bagaimana kalau saya buka aja, itu berarti imannya sangat lemah. Nafsunya ya Pak, harus dikendalikan juga ya. Dan mungkin ya Pak, terakhir ya nih Pak, sebelum kita akhirin nih Pak bincang-bincang kita di Kacang ini Pak, mungkin Bapak sedikit sharing gitu Pak, apa sih Pak yang menjadi pembeda gitu Pak antara puasa tahun sekarang dengan tahun-tahun sebelumnya gitu Pak? Iya, sangat beda sekali ya, terutama 3 tahun terakhir ini ya, sejak tahun 2020 barangkali ya. Itu kan kita dilanda pandemi COVID-19 ya, atau coronavirus. Saya masih bisa membayangkan bagaimana puasa tahun 2020, masjid-masjid ditutup, tidak boleh sholat berjamaah di masjid kan gitu. Ya, kita yang biasa punya hype gitu bulan Ramadan, masjid penuh, kemudian semarak lah di bulan Ramadan, ada tadarusan bersama dan sebagainya. Itu terkendala virus COVID-19, akhirnya masjid-masjid sepi. Kemudian kita puasa juga banyak dibatasi, nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar kota. Nah, jadi untuk tahun ini karena kasus COVID-19 sudah semakin melandai, jadi pemerintah juga sudah semakin longgar, memberikan kesempatan umat Islam untuk kembali memaksimalkan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Itu sangat berbeda sekali ya untuk 3 tahun terakhir ini. Jadi alhamdulillah saya pribadi sangat senang ketika melaksanakan puasa di tahun ini, tahun 2022 ya, 1443 Hijriah, itu bisa kita laksanakan normal kembali seperti biasa, sehingga tidak dibatasi lagi oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahkan bisa mudik sekarang ya. Bisa Pak. Aslinya mana ini? Asli Bogor sih Pak. Asli Bogor. Jadi nggak usah mudik ya? Enggak. Bisa booster ya? Nggak usah Pak. Jadi sangat berbeda lah puasa sekarang dengan puasa-puasa yang lalu. Kalau dibandingkan dengan jauh beberapa tahun yang lalu, justru pasti juga ada perbedaan lah, terutama sekarang sudah ada perkembangan teknologi dan informasi ya. Sekarang kita dengar ceramah juga bisa kapan saja, bisa melalui YouTube, bisa melalui media sosial yang lainnya. Jadi untuk mempelajari Islam itu lebih mudah. Saya pikir perkembangan zaman itu akan memberikan kemudahan untuk manusia dalam melaksanakan aktivitas kehidupannya, terutama untuk di bulan puasa ini sekarang lebih mudah dalam melaksanakannya gitu. Jadi bulan sekarang itu jadi suasana baru lagi gitu Pak, mengulang dari tahun 2019 gitu ya Pak. Seperti terlahir kembali. Iya. Setelah 2 tahun kita dibelenggu oleh virus corona. Iya Pak, jadi suasana baru, new normal. Masih berlaku nggak sih Pak new normal gitu? Iya masih kayaknya. Kita masih tunggu kebijakannya. Iya, kita Kabupaten Bogor level 2 ya. Level 2. Jadi sudah mulai longgar lah gitu. Alhamdulillah Pak. Mungkin Pak sudah ya Pak perbincangan kali ini. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Tetap semangat ya puasanya ya. Bapak belum beres. Saya belum beres ya. Belum beres ya. Ada berapa lagi? Sedikit, maksudnya mau penutup nanti bilang terima kasih gitu sama Bapak. Ya lu banget ya editnya. Tugas Iqbal ya. Begadang ya Bang. Terima kasih juga kepada tim podcast Kacang, kawan bincang juga ya teman-teman.
podcast Kacang Kawan Bincang. Terima kasih, semoga kalian bisa menemukan hal-hal baru dari podcast Kacang ini dan bisa menanamkan kepada hal-hal baiknya gitu dari podcast Kacang itu, dan melakukan hal-hal baik di bulan suci Ramadan ini. Dan semangat terus, selamat berpuasa ya teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. YouTube kita ini ada di bawah ya. Dan jangan lupa follow Instagram Hima Adpen STKIPMB. Dan for your information, bakalan ada nih podcast kita ini di Spotify. Oke, jadi terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih kembali. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deg-degan. Beres.